Shalom, selamat malam teman-teman. Hari ini bahannya seri ketiga ya dari judul Menyimpang dari Iman. Yang seri ketiga dengan subjudulnya Cinta yang Menyimpang. Jadi yang kedua itu ingin yang menyimpang. Sekarang cinta yang menyimpang ya. Ayat dasarnya 1 Timotius 6 9 sampai 10. 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, ini ketiga. Yang pertama itu menyimpang dari imannya sudah kita bahas. Kedua, kenapa menyimpang? Karena ada keinginan yang menyimpang juga, yaitu keinginan yang salah, ingin kaya. Kenapa ingin kaya? Karena cinta uang. Kita tarik mundur lagi. Jadi ini sharing pembuktian terbalik nih, mundur gitu ya. Nah, karena cinta uang, maka timbullah keinginan yang menyimpang. Cinta yang menyimpang menimbulkan keinginan yang menyimpang. Begitu ada keinginan berarti ada jalan juga, yaitu jalan yang menyimpang. Memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, ya. Jadi ada cinta, ada keinginan, akhirnya ada jalan. Nah, itu tiga-tiga ya, tiga-tiganya. Ada cinta, ada keinginan, ada jalan. Ya. Nah, di dalam kerohanian kalau kita bicara cinta itu bisa disamakan seperti penyembahan gitu ya. Karena ditulis cinta uang. Nah, cinta uang itu kan berarti seperti cinta mamon gitu ya. Nah, jadi kalau ngomong cinta itu bisa dibilang penyembahan juga gitu ya. Dimana kita itu tunduk pada yang kita cintai. Kalau cinta uang kita tunduk sama mamon. Karena di balik uang itu ada roh jahat, setan yang namanya mamon. Karena uang itu benda mati ya. Ya. Nah, di sini berbicara menyimpang dari iman. Ada kata iman, berarti ini ayat khusus orang Kristen yang tahu firman. Karena iman itu materialnya adalah firman Tuhan. Gitu ya. Nah, jadi kalau ngomong iman itu berarti ini ayat khusus orang Kristen. Ya, cuman orang Kristen beriman itu ada dua. Iman kosong dan iman isi. Gitu ya. Oke. Jadi udah jelas di sini ya. Cinta uang, cinta mamon itu adalah cinta yang menyimpang. Jadi sebenarnya gimana? Sebenarnya ya udah jelas, kita semua udah tahu. Cinta yang benar itu hanya kepada Tuhan Yesus. Gak ada yang lainnya dan gak boleh itu kedua. Kita cinta dulu yang lain terus Tuhan Yesus, tidak boleh. Harus pertama itu full kepada Tuhan Yesus, baru kita bisa mencintai dengan sehat. Dengan sesuai porsi-porsinya masing-masing oleh tuntunan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita belajar mencintai yang benar dulu, nanti kelihatan. Gitu ya. Oke. Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi perintahnya Tuhan udah jelas. Kita harus mengasihi Tuhan atau dengan kata lain mencintai Tuhan. Itu mirip sama ya. Nah, jadi kita harus mencintai Tuhan itu.
Sebelum yang lain-lainnya, yang pertama dulu cinta harus diberikan kepada Tuhan. Ya. Nah, di sini dikatakan segenap, ada 3 segenap tuh. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Jadi Tuhan maunya full. Full, tidak separuh-separuh. Full. Jadi cinta itu sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Tidak ada ruang buat yang lainnya dulu. Yang awal, fondasi. Jadi hati itu berbicara roh. Segenap hati berarti roh kita. Ya. Segenap jiwa berarti pikiran kita. Kemauan, kehendak yang di pikiran kita, pola pikir kita. Dan itu full buat Tuhan. Artinya apa? Pola pikir Kristus. Pola pikir firman harus. Dan ujungnya segenap kekuatan. Kekuatan itu tubuh. Untuk bergerak, untuk aktivitas. Gitu ya. Nah, jadi roh kita, jiwa kita, tubuh kita itu full untuk Tuhan. Dan itu manifestnya adalah perbuatan dan perkataan. Nah, cuma 2. Outputnya nanti perbuatan dan perkataan. Jadi perbuatan kita harus untuk Tuhan. Perkataan kita juga harus untuk Tuhan. Jadi perbuatan dan perkataan harus semuanya menggenapkan perintah-perintah Tuhan. Dan itu namanya buah-buah roh. Dan itu juga namanya kesaksian hidup kita. Itu penyembahan kita. Ya, itu dasar banget. Kalau kita salah cinta, itu bermasalah dalam hidup kita. Pasti. Ya. Nah, tetapi orang Kristen yang tadi dikatakan di ayat dasar kita 1 Timotius 6, 9 sampai 10 ada menyimpang dari iman. Ya, berarti cintanya nggak benar, cintanya menyimpang gitu loh ya. Nah, tapi iman orang Kristen, jadi dia mau rohani tapi dia mau juga keduniawian. Karena cinta uang. Gitu ya. Nah, ini namanya cinta segitiga. Antara manusia kita, mamon, uang mau, Tuhan Yesus mau. Ini cinta segitiga. Ini kacau balau. Makanya akhirnya bentrok dan ujungnya menyimpang dari iman. Nggak tahan. Memburu uangnya itu loh. Oleh karena memburu uang, menyimpang dari iman. Jadi cinta segitiga kita mau ikut yang mana? Ikut mamon, ikut Tuhan Yesus. Pasti yang ikut Tuhan Yesus kalah. Ya, pasti mamon. Ya, jadi sehingga orang itu akhirnya menyimpang dari iman. Karena cinta segitiga. Boleh dibilang itu Kristen KTP. Matius 6 ayat 24 dikatakan gini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Gak bisa cinta segitiga. Harus diputuskan. Mau Tuhan Yesus apa uang? Mamon. Gitu. Itu bentrok perintahnya. Pasti bentrok. Ya, tidak bisa. Dan hidupnya hancur. Kita tahu nih, tapi kita harus benar-benar menyelami firman-firman Tuhan yang lainnya sebagai pendukung. Karena nggak bisa dikatakan saja, aku cinta Tuhan, nggak cinta mamon. Nggak bisa. Nanti dilihat kelakuannya itu. Yang membuktikan sebenarnya cintamu itu pada mana? Pada yang mana? Yang benar atau yang menyimpang? Gitu ya. Dan orang yang mempunyai cinta segitiga ini berat sekali hidupnya. 2 Korintus 5 ayat 4 dikatakan gini. Ini cinta segitiga. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini punya tubuh, segenap kekuatanmu tadi ya. Kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian baru itu, tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Nih, dari mana tekanannya? Karena tekanan itu dari dalam diri sendiri.
mau mengenakan pakaian baru tanpa menanggalkan pakaian lama. Pakaian itu berbicara juga perbuatan yang dimotori oleh pikiran segenap jiwamu. Tuhan udah ngomong full. Pakaian lama tanggalkan, pakaian baru pakai. Yang dari hati, yang dari roh. Nah ini roh mau jalan, rohani, tapi duniawi mau jalan. Jadi mau dua pakaian dia pakai. Nah ini berat jadinya, bentrokan. Gitu, akhirnya ada keluhan-keluhan yang semestinya nggak usah terjadi. Cuman karena cinta segitiga, ya begitulah akhirnya berat tekanan. Tekanannya ada di dalam diri sendiri. Ya, di dalam pikirannya yang kacau balau. Dua sistem berjalan di dalam pikirannya. Sistem mamon setan sama sistemnya Tuhan Yesus. Gitu. Nggak bisa. Jadi itu tekanan. Dan itu nanti yang mengakibatkan orang Kristen cinta segitiga itu, dia akan menyimpang dari iman. Jadi tahu firman, tapi dia nggak lakukan firman. Dia akan menyimpang. Dan itu nanti kita bisa bahas lagi penyimpangannya. Dia bisa firman itu seperti yang kemarin. Dia pakai alat sebagai untuk menghalalkan kesalahan kedagingan dia bisa. Dia bisa salah tafsir karena hatinya kotor. Nah itu menyimpang dari iman. Iman itu adalah perkataan Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi ayat ini tuh maksudnya begini, tapi dia menyimpang. Karena hatinya kotor, penuh nafsu, ya, untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Ya, oke. Jadi yang pertama jelas, cinta itu harus kita berikan kepada Tuhan Yesus. Di dasar pertama, baru kita berbicara cinta lain-lain, pasangan, anak, dan lain-lain, ada porsinya. Dan itu nanti dapatnya dari Tuhan. Kalau kita sudah berhubungan, sudah ada persekutuan dengan Tuhan, kita menerima cinta kasih dari Tuhan, makanya kita bisa memberikan cinta kasih kita kepada lain-lain. Pasangan, anak, teman, dan lain-lain sesuai dengan porsinya. Ya. Oke, baru itu bisa berjalan. Ya. Oke. Cinta Tuhan itu murni, sehat. Berbeda dengan cintanya manusia. Ya, cintanya manusia itu masih egois untuk kepentingan diri sendiri. Tapi Tuhan enggak. Cintanya itu untuk kita, untuk yang dicintainya. Ya, untuk yang dicintainya. Jadi cinta Tuhan juga pada kita. Karena dia sayang sama kita, mau kita selamat. Ya, Tuhan enggak ada kebutuhan, buat kitanya enggak ada. Cuman kitanya yang butuh selamat. Jadi Tuhan mencintai kita untuk kebaikan yang dicintainya, yaitu manusia. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Ini kita benar-benar mau belajar ayat-ayatnya supaya kita benar-benar menyadari betapa pentingnya mencintai Tuhan dengan kesadaran dan pengertian yang dalam. Supaya nggak digoyangkan dengan cinta yang lainnya. Sehingga nanti kita jadi sehat, hidup kekristenannya dan hidup yang lain-lainnya juga. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Loh, cinta Allah itu udah jelas. Untuk kepentingan kita yang dicintainya supaya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Ada keuntungan dari Tuhan enggak? Malah Tuhannya rugi, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia berikan. Kitanya yang ngaco, kitanya yang mau diselamatkan, dianya rugi. Memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, nah ini cinta yang murni, yang sehat seperti itu. Berkorban untuk yang dicintainya. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 19.
Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau Allah tidak mengasihi kita, maka tidak ada jalan keselamatan bagi manusia. Loh, jadi begini, Allah itu sudah mengasihi kita dulu. Makanya karena Allah mengasihi kita, diciptakanlah jalan keselamatan bagi kita, manusia. Kalau dia nggak mengasihi kita, ya nggak ada jalan. Dia nggak mau jalan, nggak mau bikin, nggak mau susah-susah. Karena Allahnya mengasihi kita, mencintai kita dulu, ya sebelum kita sadar kita masih asik-asik berdosa semua manusia. Allah itu sebelumnya sudah mengasihi, mencintai kita. Makanya diciptakanlah jalan keselamatan bagi manusia. Makanya akhirnya ada skenario Tuhan Yesus inkarnasi jadi manusia, menebus manusia dari dosa-dosa, jalan keselamatannya ya. Nah, jadi jelas dia dulu yang mengasihi, mencintai kita ya, sebelum kita sadar bahkan ya, bahkan masih belum ada di kandungan mungkin ya. Yeremia 31 ayat 3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi kasih Tuhan itu kepada manusia, kepada kita semua itu kekal. Berarti kekal itu nggak ada ujungnya. Jadi dia tidak bisa tidak mengasihi kita. Kecuali kita yang menolak dia. Bahkan ketika kita menolak dia pun, dia juga sangat mengasihi kita. Karena kasihnya kekal. Cuman dia juga menghormati keputusan orang yang menolak dia. Ya, jadi kita sebenarnya oleh kasihnya Tuhan, kita itu tidak pernah ditinggalkan dalam keadaan apapun juga. Bagi yang mengasihi dia, menerima Tuhan Yesus. Ya, baru intervensi itu Tuhan masuk. Ya, kasihnya kekal. Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Nggak ada yang bisa misahin. Nggak ada yang bisa misahin kasih Kristus kepada kita. Kecuali manusianya itu sendiri yang menolak kasih Kristus. Dan Tuhan menghormati karena Tuhan tidak mau main paksa, bukan sifat karakter dia. Ya, tapi tidak ada yang bisa memisahkan. Kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, bahkan sampai mati pun tidak ada yang bisa memisahkan. Jadi jangan ada intimidasi masuk di dalam diri kita bahwa Tuhan sudah tidak mengasihi kita lagi. Tidak ada. Itu tidak ada lagi kamusnya bagi orang Kristen. Itu harus dihapus kata-kata itu. Ya. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ini luar biasa lagi Tuhan bilang. Kalau tadi itu kekal, yang kuatnya itu kekal, selamanya nggak ada yang bisa mutus. Sekarang diomong kekal, sekarang kuat. Tidak akan beranjak. Nggak akan goyang. Walau gunung-gunung beranjak, bukit-bukit goyang. Ini kan nggak masuk akal. Pengandaiannya itu ekstrim banget, gunung-gunung beranjak ya. Nah, jadi udah nggak bisa. Tuhan itu tidak akan beranjak. Jadi kuat sekali cintanya Tuhan pada kita. Nggak ada yang bisa geser. Istilahnya gitu. Nah, jadi kasih Tuhan pada kita itu ada dua. Kekal dan kuat. Jadi tidak ada yang bisa mutus, tidak ada limit waktunya. Dan kuat, nggak ada yang bisa geser mempengaruhi dia supaya dia tidak mengasihi kita, mencintai kita. Nggak ada.
Jadi pasti cinta Tuhan, kasih Tuhan pada manusia, pada kita itu kekal dan kuat. Nah, jadi ini kita bisa jadi pegangan yang melegakan kita, yang mencintai Tuhan. Ya, jadi itu satu kepastian yang lebih-lebih pasti, solid banget. Oke? Sekarang kita baca lagi Efesus 2, 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, ini di perjanjian baru dijelaskan yang seperti tadi. Kasih Tuhan itu murni. Ya, murni. Jadi kita yang seharusnya mati gara-gara kesalahan-kesalahan kita dihidupkan bersama dengan Kristus. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Nah, ini jelas ya. Ini semua jalan-jalan, ini semua yang Tuhan kasih firman-Nya memberikan kepastian keamanan kita mencintai Tuhan. Ya, jadi perlu ini diresapi, diingat-ingat loh. Bukan ayat yang lainnya berkat gini gitu, ya itu boleh. Tapi ini fondasi banget mengenai cinta kepada Tuhan Yesus. Ya, Mazmur 119 ayat 167. Aku berpegang pada peringatan-peringatanmu, dan aku amat mencintainya. Ini luar biasa Daud. Nggak ada yang meragukan Daud itu mengasihi, mencintai Allah. Ya, nah tetapi cirinya apa yang mengasihi Allah? Nggak bisa cuman ngomong tok mencintai, mengasihi, nggak bisa. Harus ada cirinya gitu loh. Dan di sini dikatakan Daud, aku berpegang pada peringatan-peringatanmu. Peringatanmu itu apa ya? Firman Tuhan itu, perintah-perintahnya, larangan-larangannya itu peringatanmu. Dan aku amat mencintainya. Amat mencintainya. Jadi firmannya bukan dibilang aku mencintai, enggak. Aku amat mencintainya. Jadi ada penekanan ekstrim, amat. Nah, kalau orang itu ngomong cinta Tuhan Yesus, tapi nggak berpegang, nggak cinta sama firman-firman Tuhan, peringatan-peringatan itu ya, firman-firman Tuhan yang di Alkitab itu. Nah, itu berarti nggak ngerti yang dia omongin cinta Tuhan tuh nggak ngerti. Karena kalau cinta Tuhan, kita itu memperhambakan, kita melakukan semua untuk menyenangkan Dia, itu cinta. Makanya cinta mamon ujungnya memburu mamon. Dalam memburu mamon menyimpang dari iman. Kalau cinta Tuhan, ada jalan Tuhan. Itulah yang menjadi cinta kita kepada Tuhan. Tuhan supply kepada kita jalan-jalannya. Nggak terpisahkan. Harus kenali Dia. Baru itu cinta, ngerti. Kalau asal ngomong terus hidup tetap seperti orang duniawi, dia nggak ngerti yang dia ngomongin cinta Tuhan tuh nggak ngerti artinya. Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Nah, amat mencintai hukum-hukum Tuhan yaitu kebenaran. Kalau di perjanjian baru dibilang itu kebenaran, ya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih? Kebenaran dan kasih itu gandengan. Gandengan. Begitu dapat itu, orang itu begitu ngejar, dia dapat yang namanya kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Artinya apa? Hidup di dalam kebenaran dan kehormatan dapat. Gitu ya. Nah, kebenaran dan kasih ini berjalan beriringan, nggak bisa terpisahkan.
Kalau orang itu kebenaran firman tok tanpa kasih, orang itu bisa radikal, bisa agamawi, roh agamawi bisa kejam. Kalau firman nggak ada kasih, orang bisa kejam. Menghakimi gini gitu, kamu ini itu, waduh kejam. Jadi radikal, jadi salah akhirnya. Tetapi kalau kasih tanpa kebenaran, ini merusak. Kasih tok nggak ada kebenaran merusak. Bahkan ada penyimpangan persekutuan yang salah. Kalau kasih tanpa kebenaran, cinta tanpa kebenaran. Ya, tahu ya penyimpangan persekutuan itu ya. LGBT dan lain-lain ya. Terus merusak juga tahu ya, kasih merusak ya. Contoh kita sama anak paling gampang. Anak mau apa diturutin aja terus. Rusak nggak? Rusak. Makanya kebenaran dan kasih itu harus beriringan. Dua-duanya. Ya. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Ya. Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini teman-teman penting banget. Ini dicamkan di otak kita. Ya, kenakanlah kasih. Kasih itu sebagai apa? Pengikat. Pengikat itu apa? Ada dua belah. Ada satu orang lebih. Maksudnya dua atau lebih. Diikat jadi satu. Itu namanya kasih yang mengikat. Ya. Mempersatukan. Jelas ya, mempersatukan. Berarti ada dua pihak atau lebih gitu ya. Nggak bisa sendiri kan. Ada satunya lagi gitu ya. Baru dipersatukan. Diikat oleh kasih. Dan itu tidak merusak. Tetapi menyempurnakan. Kenapa menyempurnakan? Orang dua disatukan pasti ada gesekan. Tapi gesekannya itu saling menyempurnakan sebagai oposisi penyeimbang. Jadi waktu gesekan itu terjadi, salah satu pihaknya yang dua-duanya ada kasih, responnya itu harus benar sehingga di dalam gesekan itu ada saling menyempurnakan, ada saling memberikan dan menerima keuntungan. Ya, kalau bahasa saya tahu Adam dan Hawa diberikan itu pasangan yang seimbang, itu seimbangnya itu dalam bahasa aslinya ini saya diingetin Tuhan, itu kalau nggak salah sebagai oposisi. Maksudnya penolong yang sepadan itu oposisi, dalam bentuk oposisi. Kalau nggak salah ya, saya dengar khotbahnya Bu Rita Wahyu itu loh, eser kenekdo kalau nggak salah nih ya. Jadi diberikan istri yang dipersatukan oleh kasih itu sebagai oposisi. Ya. Nah, itu loh saling menyempurnakan. Itu adalah kasih. Ini unik banget kasih. Kok bisa gesekan tapi saling menyempurnakan? Karena punya motivasi baik, mau menyenangkan Tuhan, cinta Tuhan dulu ya. Terus mau menyenangkan lawannya gitu loh. Yang dipersatukan itu. Ya, jangan melakukannya respon kita di luar firman yang salah, akhirnya bukan menyempurnakan, ya, cuman untuk menyakiti, memecah belah saja, dan itu bukan kasih. Di ayat ini dibilang tidak, ya. Jadi di dalam kasih ada unity dan saling menyempurnakan. Terus saya dapat satu ayat yang luar biasa. 1 Korintus 16 ayat 14 ini boleh dijadikan status. Isinya apa? Lakukan segalanya dengan cinta. Wah, luar biasa banget ini ayat. Saya baca berapa kali kok nggak kebaca ayat ini ya. Begitu yang sekarang kelewat, luar biasa banget nih.
1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segalanya dengan cinta. Dia pakai tanda kutip 2 di depan dan kutip 2 di belakang. Otomatis ya, cinta yang benar. Ya. Nah, itulah ketika cinta itu benar, ketika kasih itu benar, maka dia akan sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini luar biasa banget ya. Nah, tak tutup. Oke, sekarang ini dalam konteks jalannya, memburu uang. Kan salah cinta yang menyimpang akhirnya memburu uangnya untuk sampai pada keinginan kaya itu, memburu uangnya terus dia dengan salah, menyimpang dari iman, kan gitu ayatnya ya. Nah, sekarang kita masuk di dalam konteks itu ya. Nah, ketika cinta yang benar, yang tidak menyimpang dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan jalan yang benar. Ya, kalau cinta uang mamon akan memberikan arahan yang menyimpang dari iman. Nah, gitu ya. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan gini. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini gampang. Gini. Orang itu bisa taat, bisa tunduk, bisa mau ikut segala perintah. Apa syaratnya? Mencintai, mengasihi. Ya, kalau dia cinta uang, cinta mamon, dia akan menuruti segala apa yang mamon arahkan, perintahkan. Setan mamon. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, kita akan menuruti segala perintah Tuhan, yaitu firman-Nya. Nah, karena banyak orang Kristen yang bicaranya, ngomongnya aja mengasihi Tuhan, tetapi hidup tidak sesuai. Baca firman aja gak suka. Gimana mau menuruti segala perintahku? Berarti dia itu didapati tidak mengasihi Tuhan, tidak mencintai Tuhan. Dia lebih mencintai yang lainnya, mamon atau diri sendiri. Gitu ya. Nah, begitu. Jadi gampang. Kenapa nggak taat? Nggak cinta. Gitu. Kalau simpelnya itu, kalau yang lagi pacaran, cowok ngebet sama cewek, nah rada kelihatan di sana ya. Kita bisa bayangin ya. Jadi kalau ngomong aku cinta Tuhan Yesus itu klaim sepihak. Ya, nggak sah. Sahnya ketika kita menuruti segala perintah Tuhan, baru itu sah. Dan Tuhan juga kenal kita. Oh benar kamu mengasihi Tuhan Yesus. Karena menuruti segala perintah Tuhan. Ya, ini dari Tuhan loh yang ngomong. Jadi sah kalau kita menuruti segala perintah Tuhan. Baru Tuhan ngomong, oh iya benar kamu mengasihi aku. Dan aku juga mengasihi kamu, sah. Karena Yohanes 14:15 ini Tuhan, Yohanes yang ngasih gitu ya. Jadi ini Tuhan yang berbicara ya. Di firman Tuhan begitu ya. Jadi kasih itu ada tenaga ekstra. Aktif. Power itu kasih. Ya, segala perintah ini nggak enak. Kebanyakan nggak enak buat manusia duniawi. Tapi kok bisa dia menuruti? Nah itu loh kekuatan cinta. Jadi kalau ngomong cinta itu, powernya besar. Dan cinta itu kata-kata aktif seperti percaya. Jadi kalau ngomong cinta terus nggak ada reaksinya, nggak ngapa-ngapain, itu bukan cinta namanya. Itu nggak ngerti dia ngomong apa tentang cinta. Kalau dia berbicara cinta, berarti ada satu power gairah dari dalam itu keluar untuk menyenangkan yang dia cintai, yaitu menuruti segala perintahnya, segala arahannya. Itu cinta. Nggak ada cinta nggak bisa. Ya, makanya kalau cinta itu besar buat Tuhan, orang Kristen yang martir-martir pun bisa melewatinya dengan ringan karena cinta.
Nah, yang bahaya itu kalau cintanya mulai pudar, udah keracunan duniawi, berat sekali. Ya, semua yang rohani jadi berat banget. Ya, saya juga pernah dulu baca firman aja, aduh berat. Satu perikop berat, satu ayat, dua ayat berat gitu ya. Tapi kalau ada yang melakukan di luar itu, ini itu nonton, nah, kalau lihat-lihat medsos gitu ya, nggak kerasa 2 jam. Nah, ya kan? Jelas kan siapa yang dicintai? Oke, sekarang kita lihat lagi. Lebih dalam lagi. Yohanes 14:21. Ini luar biasa lagi ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Tuhan Yesus sudah ngomong nih ya. Ini bukan klaim sepihak dari Tuhan Yesus. Kalau kamu pegang perintahku dan melakukannya, itu berarti kamu mengasihi aku. Nggak ngomong doang. Ya, memegang dan melakukan. Bukan cuap-cuap. Aku mengasihi Tuhan Yesus, bukan. Ya. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini poin penting sekali. Waktu kita dekat dengan seseorang yang kita cintai, kalau kita ngomong Tuhan Yesus atau kita pacaran, dia ngomong, dia akan menyatakan diriku kepadanya. Apa? Memperkenalkan dirinya, sifat-sifatnya, karakter-karakternya, supaya pasangannya itu kenal. Jadi di dalam perjalanan kekristenannya itu, baca firman dan lain-lain itu untuk kita kenal pasangan kita yang kita cintai, yaitu Tuhan Yesus. Nggak mungkin kita bisa menyenangkan pasangan kita kalau kita nggak kenal dia. Tidak mungkin. Makanya Tuhan ngomong, kalau kamu benar mencintai aku, nanti aku nyatakan diriku kepadanya. Itu rema pewahyuan firman-firman dia kasih. Itulah pengenalan akan Tuhan. Sehingga kita tahu, oh Tuhan itu senangnya kayak gini. Nah itu cinta. Cinta itu menyenangkan pasangannya. Bukan diri sendiri seperti yang tadi dikatakan. Makanya Tuhan bilang, aku menyatakan diriku. Tuhan gak bisa dibohongin. Kamu seneng sama firman gak? Gak bisa dibohongin. Kalau kamu seneng baca firman, taat, kamu benar cinta sama dia, ada rema ngalir, ada tuntunan Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu pasti. Di sana persekutuan itu 2 arah. Kalau Tuhan ke kita ya pasti kenal lah. Lebih kenal daripada kita mengenal diri sendiri. Jadi sekali lagi, nggak kenal nggak bisa nyenengin. Nggak bisa pakai tebak-tebakan pikiran kita sendiri. Tuhan tuh orangnya kayak gini ya. Nggak bisa. Harus melalui firman. Itu pasti salah kalau nebak-nebak. Nggak ada dasarnya. Galatia 2 ayat 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini akhirnya tuntunan Tuhan itu yang tadi tuntunan mamon. Memburu uang, menyimpang dari iman. Dan ketika pengenalan Tuhan, sudah Tuhan nyatakan di dalam kitab firman-Nya, rema pewahyuan dan lain-lain dan hikmat itu, maka aku telah disalibkan dengan Kristus. Daging kita yang disalibkan dengan Kristus berhenti. Namun, kalau disalibkan mati. Namun aku hidup, bukan aku sendiri yang hidup.
Akunya sudah mati, disalibkan, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Firman itu hidup, kita melakukan semuanya itu dari firman itu. Kitanya sudah dipaku, disalib, udah mati. Nah, itu pengenalan akan Tuhan. Itu cinta yang benar, menghasilkan perbuatan yang benar. Hidup oleh iman. Yaitu perkataan Tuhan Yesus sendiri menyatakan dirinya kepada kita. Makanya kalau nggak kenal Tuhan itu mustahil bisa hidup dalam iman. Bisa Kristus hidup di dalam aku. Bisa Tuhan ngomong kamu mencintai aku. Mustahil. Mazmur 63 ayat 3. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Mazmur 63 ayat 3 luar biasa. Tadi berbicara perbuatan, sekarang berbicara bibir. Cocok yang Yosua 1 ayat 8, posisi Maria kita. Perkataan dan perbuatan kita memegahkan dia. Jadi perbuatan untuk perkatakan, bibirku akan memegahkan engkau. Janganlah lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Perbuatan dan perkataan sama, yaitu firman Tuhan. Menjadi kesaksian yang menyenangkan dia, karena kita kenal dia. Lakukanlah segalanya dengan cinta. Tuhan Yesus luar biasa.